Oke, sudah siap ya? Siap. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, hari ini kita melanjutkan BIMTEK di pembuatan pupuk organik yang sudah kemarin dicoba secara teori dan tadi sudah pembuatan jamur jakaba. Sekarang di pembuatan pupuk organik padat dari bahan limbah yang ada di sekitar kita. Kebetulan di Kabupaten Landa ini adalah sebagai produsen sawit. Dari sawit itu buahnya masuk ke pabrik, limbahnya sebagian dikembalikan ke kebun, kan gitu ya. Nah, selama ini limbah itu langsung dimasukkan ke kebun, tinggal ditabur aja, belum ada fermentasi, belum ada teknik untuk menjadi pupuk cair atau pupuk organik padat. Nah, hari ini kita mencoba didampingi oleh Pak Busaran dan seluruh teman-teman ini, kita mencoba pupuk yang dari limbah sawit ini yang namanya tangkos. Itu tangkos. Padahal saya sudah bisa, cuma ngomongnya tidak bisa. Tangkos itu bisa dicampur-campur dengan tetes, E4, sama dolomit, akan menjadi pupuk organik padat. Nah, mari kita mulai sekarang. Kita kumpulkan tangkosnya dulu di tengah sini, Pak. Nah, minta tolong dibantu, Pak. Harus Pak Ketua itu harus lebih rajin. Iya. Harus lebih rajin. Kapan lagi kita bisa menyuruh Pak Ketua? Pak Dewa sih. Masih agak lebar sedikit. Nanti bisa berlapis nanti masalahnya. Oh iya. Kelihatannya kakinya 100.000, udah ada 100 itu. Cukup ya. Jadi mesin untuk menghancurkan ini namanya mesin chopper. Mesin chopper. Ya. Jadi bisa produksi skala besar. Oh, iya. Airnya kasih tetes. Belum Pak. Kita kasih bakteri ini, mikrobas secukupnya. Terus kasih tetes. Tadi tes mana, Pak? Ya. Masukkan separuhnya, Pak. Ya. Kalau tidak pakai E4, pakai jakaba kalau sudah. Nah, nah, ini ditunggu biasanya sekitar 5-10 menit biar bakteri di sini yang tadi tidur, ini kan ditidurkan. Nah, dibangunkan lagi dengan tetes itu, ditunggu sampai 5-10 menit baru kita taburkan. Ya, anggap aja sudah 10 menit ya. Nah, terus ini dikasih katul. Nah, tolong ya, ambil, Pak. Ya. Ya, ditabur-taburkan, Pak. Omega kan enggak ada mungkin masuk ke YouTube Pak menghadap. Omega muter-muter lah Omega. Kapan lagi nyuruh Pak Ketua? Mau 1.000 udah penonton. Iya. Nanti dapat endorse nanti, Pak. Ya. Nah, udah cukup? Ya. Terus tambahi dolomit. Ya. Untuk apa, Pak? Dolomit, Pak? Ini tidak ada luasnya. Oh, tidak ada. Dolomit untuk apa, Pak? Netralkan pH-nya, Pak. Betul. Jadi asam itu bisa netral. Sumur kalau kotor kasih dolomit kan bisa bening, bisa bersih. Nah, terus sekarang ditambah lagi tangkos lagi. Tangkos. Ini sudah lapisan pertama. Ada 3 macam ya. Oh, sebentar. Nah, dikasih ini dulu. Jangan menghiraukan foto, yang penting. Tuh, langsung tambahin tangkosnya. Kalau ada. Dari sini kira-kira apa yang sulit, Pak? Sambil ngobrol, kira-kira apa yang sulit dari proses ini? Yang sulit setelah kita belajar bareng-bareng. Oke, dolomit. Kapur, kalau ada dolomit kapur, Pak. Kapur banget. Ya, itu. Nah, kira-kira yang sulit setelah kita tahu ilmunya, tahu prosesnya, kira-kira apa yang masih bingung? Tambah lagi satu kurang, Pak.
Kurang. Kurang, tambah. Ini tetes. Tetes semalam. Ini kan juga gampang, murah. Cari yang kira-kira tidak beli. Itu berarti petani organik yang sukses. Gula merah tuh dibeli. Kalau bisa nggak beli, Soalnya di sini Pak minta aja Pak gitu. udah di Ambil Sudah ya. Tambah lagi, dedak lagi. Ya. lapis ketiga. Kalau yang mau nyoba bantu silakan. Biar ingat, Iya, biar ingat. melihat, mendengar, yang satu melaksanakan, melakukan. Ini Pak Caleg kita Siap. yang turun tangan. Oke, gimana Pak? Oke, selanjut ke Dolomit. Apa lagi? Enggak, cukup. Bisa biasa saya ngeramah dan ini kenapa dia kata kena hujan tuh, kena air maksudnya. Nah, air. Sudah kena hujannya. Nah, banyu. Banyuwangi. Ya, kasih air. Nanti ada perintah. Iya. Lanjut ke air. Oke. Ayo silakan. Dua centong. Centong. Sampai masuk tangan dan Ya. dia punya ember. Nah, terus pemakaian air. Itu yang untuk bawa pulangnya. Ya, pemakaian air itu tujuannya apa? Supaya tidak boleh terlalu basah, juga tidak boleh terlalu kering. Nah, ini kering. Nah, sedang. Jadi diusahakan nanti percampuran antara dolomit, dedak sama tangkos ini bahasanya baca cukup apa? Mamel, lembab ya. Ya, lembab itu. Sekarang tangkos lagi terakhir. Nggak apa-apa, walaupun nggak habis nggak apa-apa lah. Yang penting kita tahu bahwa ini terjadi berlapis-lapis. Tergantung banyaknya. Ya. Seandainya nggak punya katul, pakai tangkos saja sama tetes sama. Loh iya bisa, bagus. Iya. Kencingnya itu langsung di plester bawahnya itu masuk ke jerigen, terus kotorannya itu masuk ke kering, dipilah sendiri, masuk ke satu hari itu bisa dapat berapa sak, berapa karung. Ya. Serang sehabis-habisnya. Betul. sampai kita lari. Salah pun harus kita tanya. Loh iya. Yang dari kaluk selalu yang ngalah benarnya yang kita salah. Iya. Berarti nanti kan mampu pakai tangkus lagi atau pakai tai ayam. Ya. Saya pakai urea Ya. digabung dengan SP36. Ya. Ya, bulan pertama sih dia bagus. Tapi bulan-bulan berikutnya menurun, Pak. Nggak tahan. Nah, dan juga ketahanan pohon sawit tuh. Ya. Kalau kita nggak ngasih pupuk terus-menerus, pupuk kimia, dia akan menguning. Oke. Kuning kering kayaknya. Betul. Nah, makanya kemarin saya mau ikut nih program ini. Betul. Ikut terus apa ikut mencoba? Oke ya. Jadi yang disampaikan Pak Suprapto tadi, Suparto. Ya. Nama Jawa, Pak. Bapak Suparto ya. Saya ngomong Jawa berarti ya? Enggak ya Pak Pak Suparto ini menceritakan punya kebun sawit 2 hektar, yang 3 hektar, yang 2 sudah produksi. Awal-awalnya pakai full kimia. Nah, terus pakai pupuk organik dari tangkos sama limbah kohe ayam. Itu ternyata produksinya meningkat. Ternyata produksinya yang setelah pakai organik itu meningkat semakin banyak. Pakai kimia menurun pelan-pelan. Nah, lama-kelamaan akhirnya sebagian ada yang sawitnya itu menguning. Itu kenapa? Nah, ini mari kita kupas bersama-sama. Salah satunya kalau pupuk organik pada saat masuk ke lahan pertanian, di situ di dalam sini ada bakterinya, ada jamurnya, bisa juga nanti ada jagabannya di dalam sini. Itu yang membantu pohon itu bisa menyerap sari makanan karena ada banyak bakterinya.
Bakteri itu seperti manusia, jadi ikut makan, ikut minum, terus kotorannya itu menjadi makanannya akar-akaran pohon sawit. Itu. Kalau kimia, dia tidak membawa bakteri, dia full pupuk tunggal. Kalau pupuk urea berarti nitrogennya yang banyak. Kalau NPK berarti yang banyak nitrogen, fosfat sama kalium itu tok. Bakteri tidak membawa. Lah kalau pupuk organik membawa bakteri, membawa jamur yang baik. Mulanya itu kita tidak harus kasih dekomposer atau bakteri tambahan supaya apa? Bakteri yang baik ini menjadi dominan di pupuk yang kita buat. Kalau sudah aplikasi ke lahan, otomatis lahan itu akan semakin dijaga oleh bakteri-bakteri baik. Anggap aja satu pohon ada tentaranya, ada satpamnya, ada security-nya. Akhirnya tanaman itu semakin gagah. Kalau kita banyak kawannya kan pede kan. Cuma kalau sendirian banyak lawannya dia. Lama-lama stres. Kalau ini kan Oke, dilanjut. Betul, karena bakterinya tidak mau kena sinar matahari. Kalau terpalnya ini tembus kena panas gimana nih Pak? Ya, tidak apa-apa, nanti ditambah atas saja. Iya. Ini cuma nanti diusahakan ditambahin terpalnya biar jadi lah. Nah. Kalau ditutup pakai daun-daun kayu misalnya kayak gini enggak masuk. Ya, daun kayu nanti bisa kering juga nanti. Lagi. Ini yang penting fase-fase ini penting. Jangan sampai fase ini setelah saya pulang, loh kok enggak jadi? Abu Hasan kemarin ngomongnya ternyata salah. pasti jadi, Pak. Setelah dicek di YouTube, loh kok saya enggak dengar. Jadi anggap aja sekarang minggu kedua. Nah, kita cek lagi, kita buka, Pak. Nah, minggu kedua kita cek. Nah, terus cari kayu, kita cek ke dalam sini, panasnya sudah panas banget. Nah, baru ini dibalik lagi, Pak. Nah, yang ya contoh ini, contoh aja ya. Jadi yang dalam dikeluarkan di atas, yang di keluar biar ada di dalam. Ya, contoh ini ya. Organik, buka.